Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari desa Merajut Asa. Oke, kita sore-sore ke kebun, mau menyiram tanaman kita ya. Jadi ini menurun ini. Jadi tanaman sawit yang kita tanam di polybag, sambil kita melihat gimana kondisinya setelah hampir beberapa hari, hampir 1 minggu sudah umurnya di dalam polybag ya. Jadi dia masih menyesuaikan diri. Jadi hari ini coba saya dokumenkan karena beberapa hari yang lalu tidak saya dokumenkan. Ini kebetulan kita datang sore hari ya. Jadi kalau pagi biasanya saya datang tuh pagi-pagi ya, pagi jam 6 sudah saya lakukan penyiraman. Nah, ya jadi itu suara musik tetangga ya, keras sekali. Jadi luar biasa. Jadi saya disclaimer, bukan saya yang menghidupkan, tapi itu musik dari tetangga itu ya, kencang. Orangnya tua, hiburan di depan pondoknya. Nah, jadi seperti ini kondisi kita di kebun. Tapi kebunnya kebun persemaian sawit. Nah, tuh semayannya di belakang saya ya. Oh, kering dia karena tidak ada hujan, tapi sudah mulai menghijau kelihatannya. Nah, itu udah mulai kelihatan hijau ya. Jadi kalau kemarin tuh terbakar karena dia panas. Nah, itu bekasnya terbakar, tapi kayaknya sudah mulai menghijau. Yang terbakar pun udah mulai agak segar seperti itu ya. Kelihatan ada tanda-tandanya. Memang hampir 1 minggu, sudah di dalam polybag. Ya, bukan hampir, memang 1 minggu. 1 minggu sudah di dalam polybag ya, dari Jumat yang lalu, nih hari Jumat juga. Nah, jadi seperti itu. Ini akan kita lakukan penyiraman. Tuh tanaman tahun kemarin. Ini cabenya, ini tahun kemarin ini kita tanam. Ini aja yang tahan, tidak diganggu sama monyet. Kalau ini contohnya, kalau jenis terong-terongan, nah apapun jenisnya, sampai kepoka ini ya, kepoka ini juga dimakan sama monyet. Kalau sudah banyak itu dimakan. Tuh contohnya patah-patah, ini dipatahin sama monyet. Ya, jadi kepoka dia senang kalau sudah nggak ada makanan. Nah, itu tadi yang hampir bukan hampir, 200-an polybag. Nah, yang di sini kita lihat lagi. Ini saya cangkul-cangkul, kemarin ditanam sayur manis, tidak jadinya itu apa yang memakan ayam. Jadi dipatokin sama ayam. Nah, ini masih ya udah mulai menghijau. Nah, ini tuh ada yang model terbakar. Nanti kita lihat
ya, tapi ada tanda-tanda menghijau. Kalau dia mati kan kita ganti, penggantinya sana. Ini saya taruh di sini. Nah, itu kan hijau aja ya. Nah, tuh. Ini rumput udah beberapa minggu. Wah, rumput yang tumbuh subur sekali dia. Nah, termasuk ini nih ciplukan, tuh ada ciplukan. Tuh, ada sawi kampung. Yang ini jenis sawi kampung, sawi lokal. Nah, ini susah nanamnya, harus di tanah yang terbakar dulu. Nah, dia baru mau tumbuh. Kalau dicangkul-cangkul terus ditanam, nggak mau tumbuh. Walaupun bibitnya itu kita rendam, nah, tetap dia tidak mau tumbuh ya. Saya juga bingung jenis apa bibitnya kok seperti itu. Harus yang model kayak ada suhu panas gitu ya, bekas bakaran itu baru dia keluar. Nah, di sini kemarin juga sawi lokal itu saya tebar, tapi sampai sekarang tuh di sini bekas bakaran itu nggak nongol, nggak nongol. Susah, apakah bibitnya yang mati ya? Nggak ada satupun yang nongol. Bibitnya dikasih teman, tapi kok nggak nongol. Tuh, nggak ada yang tumbuh. Ya, di sini mau nanam yang sekiranya, padahal kalau dikelola itu bagus, cuman kalau kita tanam ya, jadi kalau kita tanam itu rasanya percuma, kecuali kita 24 jam menunggunya ya. Jadi kalau nggak ditunggu, wah itu sudah pasti jatah monyet. Makanya mau nanam yang istilahnya bisa dikomersilkan, jenis sayur-sayuran yang ada buahnya, misalnya nanam kacang itu ya, kacang panjang itu kan mudah sebenarnya, gampang dipelihara, dirawat. Tapi jangankan sampai nunggu kacang buahnya itu panjang, baru nongol aja sudah dipetik sama monyet. Jadi nggak usah nunggu panjang, pendek pun udah diembatnya. Jadi jangan nunggu panjang, apalagi kalau udah dia lihat yang panjang. Nah, buah-buah ini kan kalau dia udah besar, kita tunggu itu baru bisa selamat. Kalau enggak, karena jenis duren ini kan dia batangnya besar, jadi dia pun agak kepayahan juga untuk memanjat lewat pohon yang besar ini. Jadi dia harus memanjat lewat pohon-pohon yang kecil. Nah, kalau sudah pohon-pohon kecilnya kita tebang, dia juga malas mau memanjat lewat pohon besar, dan dia juga takut kalau dia lagi manjat terus kita datang. Nah, dia susah untuk turun, jadi dia sembarang terjun. Makanya yang beberapa waktu yang lalu itu saya tebang-tebangin supaya tidak ada tempat dia terjun lagi, tempat dia apa istilahnya, melarikan diri. Jadi kalau dia sudah berada di atas
di atas pohon durian ini, dia akan terkurung di atas. Tapi selama ini setelah saya tebang-tebang tuh nggak ada lagi. Biasanya jalur yang di belakang saya ini ya. Nah, jalur yang di belakang saya ini dia itu tempat mereka melintas. Terus, nah itu yang itu kan ada yang kecil. Nah, di ujungnya di sebelah sana tuh kemarin masih ada pohon yang bisa dia lompat ke pohon durian. Makanya dia nggak bisa lagi karena pohonnya saya tebang. Nah, jadi seperti itu. Kencang sekali. Musiknya kencang sekali ya. Jadi tetangga saya itu dia hiburan. Jadi kalaupun ada suara masuk ke YouTube saya ini, ke video ini ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi abaikan saja. Oke, kita mau masuk pondok dulu. Pondok. Ini pondoknya sudah mulai lapuk-lapuk. Jadi harus kita perbaiki lagi atau bangun baru karena usia pondok yang seperti ini usianya paling banter 1 tahun itu sudah luar biasa. Artinya kalau bertahan sampai 1 tahun itu udah luar biasa ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok kita ini ya. Kita masuk tuh. Ini kalau kuncinya itu dikasih paku. Kenapa? Karena kalau nggak dipaku, nggak dikasih paku seperti itu, orang nyongkel dari sini. Nah, dicongkelnya pakai parang terbuka. Kalau dikasih paku, karena udah beberapa kali ini dibongkar-bongkar, dikira ada apa di dalamnya, padahal cuman pakaian kerja, tidak ada yang istimewa ataupun barang-barang berharga. Tuh, manusia susah ya. Artinya kita ini memang masih belum sejahtera. Kalau masih ada yang pekerjaannya seperti itu, jadi nah, tuh jendela jendela mana kau penahannya? Ini nah, jendela tuh seperti itu. Ini dapurnya. Tuh dapur. Kita hidupkan api dulu ya. Nah, jadi ini kita hidupin api dulu ya. Hidupin api untuk dijadikan pengusir nyamuk. Tapi ini dihidupin ini karena istri saya mau bakar ikan barbecue ceritanya.
apinya. Nanti baraknya kita juga ambil untuk ngidupin api di pinggir kebun ini, pinggir lahan ini ya, supaya mengusir hama-hama pengganggu bunga duren itu. Durennya pun yang berbunga cuman 2 pohon ya, jadi tidak banyak. Seperti itu, 2 pohon yang agak lumayan, itu pun kalau tidak rontok. Nah, kita biarkan. Tuh apinya udah nyala seperti itu. Nanti kita akan bakar di sana. Kita kumpul dulu kayu-kayunya, kayu yang dulu yang saya bakar itu udah habis. Kita kumpulkan kembali ya di pinggir, atau di pinggir situ, boleh juga di pinggir, supaya mengusir lalat-lalat buah. Biasanya lalat buah itu banyak berseliweran ya, apalagi kalau buah udah mulai agak besar. Dia menyuntikkan larvanya di buah, termasuk buah cabai. Jadi cabai yang ada ini, tapi ini sudah teruji cabainya. Jadi ini yang cabai yang ini udah teruji, jadi dia tahan. Kalau yang bibit kita beli ini modelnya nggak tahan dia. Jadi kalau bibit lokal dia udah teruji ya, tapi kadang-kadang susah tumbuhnya, padahal dia sudah teruji dan itu hidup, bisa tahunan, beberapa tahun dia, asalkan jangan dipatah. Jadi jangan dipotong batangnya, dia hidup terus. Ini kan tanaman yang itu, nah, tuh yang itu, tanaman tahun kemarin. Nah, jadi tahun kemarin kita tanam, sekarang masih. Nah, sedangkan yang bibit saya beli itu di toko itu, seperti itu. Banyak sebenarnya saya tanam, tapi nggak ada yang jadi, nggak mampu bertahan dia. Awal-awalnya subur, tapi setelah udah mulai besar, diserang sama binatang-binatang ya. Saya juga nggak semprot waktu itu karena sudah keburu, durennya sudah habis, jadi kita pengen cepat-cepat pulang ke rumah ya. Jadi nggak lagi tidur di pondok. Waktu duren masih jatuh itu kita tidur di pondok. Nah ya, kita lihat saja nantinya apakah buahnya lumayan. Yang ini juga ada, tapi nah yang ini, yang pohon ini ada, cuman sedikit, kayaknya terpaksa dia berbuah. Bilang ibu saya biasanya 2 tahun sekali dia yang lebat. Nah, ini kan baru tahun kemarin ini lagi, berarti harus suplai makanannya harus diperbanyak, karena untuk memproduksi buah itu kan perlu cadangan makanan yang banyak. Nah, artinya apa? Pupuknya, unsur haranya harus dipenuhi dulu ya. Nah, ini kan pengalaman, karena kita baru juga untuk merawat durian-durian ini ya. Sebelumnya itu tidak pernah kita rawat, kita biarkan saja, bahkan kita tunggu aja tidak. Orang saja yang memanfaatkan hasilnya. Jadi seperti itu. Nah,
Jadi yang berbuah itu yang sana, nah, yang sana tuh, yang itu yang bunganya lumayan dengan pohon yang itu ya. Jadi yang itu, nah yang sana buahnya enak, itu enak buahnya. Oke ya, jadi itu yang bisa saya infokan. Kita lanjut nanti. Nah, saya akan melakukan penyiraman ya. Oke, kita lakukan penyiraman nih. Jadi saya gunakan alat pengosor atau gembor ya. Kemudian tuh mati apa itu Pak? Mudah-mudahan dia subur ya. Dia kan butuh penyesuaian karena dari lahan yang dulunya teduh ya di hutan, kita bawa dia ke daerah yang terbuka dan di dalam polybag lagi, jadi tentu agak panas ya. Jadi bukan hanya stres ya tanamannya, tapi saya katakan bahwa tanamannya depresi sementara waktu ini masih dalam masa pengobatan. Bukan hanya stres tapi depresi juga ya. Nah, yang penting kita rawat ya, kita rawat, mudah-mudahan ini menghasilkan nantinya. Hari ini tadi panas, jadi mataharinya lumayan terik. Ya, jadi kalau saya katakan panas, Anda bisa membayangkan ya teman-teman, karena ini jalur Katulistiwa. Tentu kalau sudah panas di daerah Kalimantan ini lebih panas daripada daerah di Bandung ya. Nanti kalau ada yang mati, ini kita sulam, kita ganti. Tapi biasanya sawit ini termasuk tanaman yang bandel. Buktinya di belakang rumah ibu saya itu ya, sawit itu tanpa ditanam dia menyebar sendiri ya, tumbuh sendiri dia tanpa ditanam. Nah itu sawit lokal. Dari lokalan kami di sini. Kalau kami di sini menyebutnya sawit ini ada yang bilang undus, ada yang selayar, sama sebenarnya. Ada di suatu daerah itu bilangnya undus. Ada juga yang menyebutnya dengan selayar. Nah, itu kelihatannya ada yang mati. Ya. Kalau yang mati nanti kita ganti.
sudah, kalau sudah yang lainnya segar terus dia mati, berarti memang mati, dia kering. Ada yang kering. Ini belum dipupuk, belum ada yang kita pupuk. Biarkan sampai perakarannya kuat dulu ya. Saya tidak mau cepat-cepat memupuk, tahu-tahu perakarannya masih belum lengket sempurna, kan jadinya percuma, nanti malah mempercepat dia mati. Kita ambil air lagi ya, ambil air lagi.
Jadi kalau dia tidak tahan, dia terseleksi secara alami ya ini. Jadi kalau dia terlalu panas nanti dia akan mati, artinya tidak kuat performanya, harus kita ganti. Habis lagi, kita ambil air lagi.
stres dia ya, yang besar-besar ini. Jadi lihat daunnya mengering, jadi dia stres ya. Kita ke bagian atas lagi. Lumayan berkeringat teman-teman. Habis lagi, satu kali lagi kita ngambil air.
saja dia di situ. Lumayan, belum selesai. Sudah selesai ya, jadi penyiramannya sudah selesai. Nah, ada yang di akhir video ini ada yang saya informasikan kepada teman-teman ya. Jadi kalau menanam bibit cabutan, jadi kita harus menggunakan atau kita tanam dengan bijinya ya. Jadi ada di pangkalnya itu kan ada masih bijinya yang menempel, biji sawitnya itu jangan dibuang ya teman-teman. Nah, ini contohnya yang lepas. Nah, jadi dia mati ya, hampir mati. Itu tuh udah mengering daunnya. Nah, ada beberapa yang kalau di sini memang ada satu, karena saya yang nanam tentu saya ingat. Nah, jadi dia mengering seperti itu karena di bijinya itu kan masih tersimpan cadangan makanannya. Nah, jadi ketika kita masukkan ke dalam polybag seperti ini, tentu perakarannya kan masih belum kokoh menempel pada tanah ya. Jadi sehingga cadangan makanannya itulah yang digunakan untuk tetap mempertahankan performa pertumbuhannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin mencari bibit cabutan, maka ambillah bersama dengan bijinya ya. Jadi ini pengalaman saya. Yang di bagian bawah juga tadi ada beberapa yang mengering. Itu karena bijinya terlepas ya dari pangkal batang atau pangkal daripada titik tumbuhnya itu sendiri ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini mencari bibit cabutan menjadi pengalaman untuk teman-teman yang tentu kekurangan finansial untuk berkebun sawit ya. Demikian yang bisa saya informasikan hari ini, di mana kita melakukan aktivitas penyiraman semayan sawit kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.